Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada saat ini, selamat bertemu kembali pada Ruang Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Sabtu 7 Agustus 2021. Hari ini kita mau merenungkan tentang kepercayaan. Bahwa kepercayaan itu tidaklah gampang, tetapi merupakan sesuatu yang perlu perjuangan sepanjang hidup. Orang-orang Israel di bawah pimpinan mereka, Musa, sudah diajar habis-habisan di sepanjang perjalanan dari Mesir sampai ke tanah terjanji tentang kepercayaan ini, tentang keyakinan, tentang pengakuan akan Allah ini. Pada bacaan pertama Ulangan bab 6 ayat 4 dan seterusnya dikatakan begini, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan katanya, supaya jangan lupa itu harus dituliskan pada dahi, pada jumbai baju, pada palang pintu rumah, pada pintu gerbang. Pokoknya harus ada tanda-tanda dibuat selalu, supaya itu jangan pernah dilupakan. Dan itu harus disampaikan kepada anak-anak dan keturunan orang-orang Israel. Intinya, percayalah dan akuilah tentang karya Allah di dalam hidupmu, dan akuilah Dia di sepanjang hidupmu. Tetapi apa yang terjadi di sepanjang hidup perjalanan mereka, saudara-saudari, tak henti-hentinya mereka menggerutu berulang-ulang, tak henti. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin akan bimbingan Tuhan, dan sering mereka tidak percaya bahwa adalah Allah lah penyelenggara kehidupan mereka. Pada bacaan Injil hari ini, kita dengar bagaimana Yesus memarahi perempuan yang minta tolong supaya anaknya yang sakit ayan disembuhkan. Yesus menegur dia dan menyamakan dia dengan angkatan orang Israel yang bebal, yang tidak percaya kepada Tuhan. Murid-murid Yesus ditegur juga ketika mereka bertanya,
Mengapa mereka tidak dapat menyembuhkannya? Kata Yesus, karena kamu kurang percaya. Kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung ini pun dapat kamu pindahkan, kata Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama, walau perempuan itu ditegur oleh Yesus sebagai masuk angkatan orang yang tidak percaya, tetapi Yesus toh mengabulkan doanya. Anaknya disembuhkan. Jadi bisa terjadi dalam ketidaksempurnaan kepercayaan kita, Allah tetap masih bisa berbelas kasihan. Perempuan itu minta tolong kepada Yesus, minta belas kasihan Yesus, supaya anaknya yang kemana-mana sudah dicoba disembuhkan, diobati, tidak berhasil. Seperti Yesuslah tumpuan satu-satunya. Maka walaupun ditegur sebagai masuk angkatan yang kurang percaya, tetapi belas kasihan Yesus menyembuhkan anaknya. Yang kedua, saudara-saudari, kalimat terakhir tadi Injil mengatakan, ini hanya dapat disembuhkan dengan doa dan berpuasa. Sebelumnya, ketika Yesus menjawab murid-muridnya yang bertanya mengapa mereka tidak bisa menyembuhkan, Yesus mengatakan karena kamu kurang percaya. Nah, sekarang dikatakan ini hanya dapat disembuhkan dengan doa dan berpuasa. Berarti dekat sekali antara kepercayaan dengan doa dan berpuasa. Di dalam berpuasa kita merenung tentang kekurangan-kekurangan diri kita, tentang rencana Tuhan. Dan di situ kita mendapat tekad untuk memperbaharui diri, untuk mendekatkan diri kembali dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Kita mendengarkan nasihatnya, kita mendengarkan tegurannya, kita mendengarkan penghiburan daripadanya. Kita memperoleh kekuatan di dalam doa-doa kita. Maka berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh waktu yang sangat istimewa untuk memperoleh untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan. Dan dengan persahabatan seperti inilah ada kekuatan khusus yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dari seluruh uraian tadi dan juga dari bahan-bahan lain yang pernah kita dapat tentang ini, jelaslah bahwa iman kepercayaan itu bukan sesuatu yang gampang. Dia merupakan hal yang menjadi perjuangan kita mungkin sepanjang hidup. Dan kalau kita memiliki itu, memang harus kita katakan itu anugerah besar dari Tuhan. Maka kita harus selalu berdoa, saudara-saudari. Ya Tuhan, aku percaya kepadamu, tambahkanlah iman kepercayaanku selalu. Sekarang ini saudara-saudari, apakah kita sudah memiliki kepercayaan itu? Karena kepercayaan itu harus juga kita tunjukkan dalam perbuatan-perbuatan kita. Iman kepercayaan itu jelas berbeda dari rajin beribadah saja. Jelas berbeda dari rajin ke gereja saja. Iman kepercayaan itu jelas berbeda dari tugas-tugas dan jabatan yang kita emban di dalam gereja. Semuanya itu berguna dan perlu, tetapi itu belum menjamin iman kepercayaan. Iman kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Itu anugerah dari Tuhan, di mana di dalam persahabatan dengan Tuhan kita bisa menghidupi kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak-Nya. Amin.